warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman-teman sahabat media, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan harian kewaspadaan dini COVID-19 per Puskesmas Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 tanggal 27 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, selesai pemantauan 39 orang, kemudian pelaku perjalanan dari wilayah negara atau wilayah terjangkit 195 orang, kontak erat resiko rendah 14 orang sama seperti kemarin, kemudian kontak erat resiko tinggi 0 ya. Kemudian orang dalam pemantauan 36 orang, kemudian pasien dalam pengawasan 2 orang sama seperti kemarin ya. Sehingga secara keseluruhan berjumlah 286 orang. Ini dari mulai sejak munculnya COVID-19 ini. Kita awasi, ada yang sudah selesai, ada yang masih posisinya seperti sekarang. Dari data ini Bapak sekalian dapat kita ambil kesimpulan bahwa saat ini yang paling banyak adalah pelaku perjalanan dari wilayah negara atau wilayah terjangkit, yaitu 195 orang. Kita tahu bahwa saat ini ya, mahasiswa kita ya, yang berada di luar Sumbawa, di Jawa, itu liburan dan mereka pada pulang. Jadi kalau kita bandingkan kemarin 226 dan sekarang 286, jadi tercatat 60 orang mudik untuk hari kemarin sampai hari ini jam 12.00. Ini artinya apa, saudara-saudara sekalian? Kita harus meningkatkan kewaspadaan karena mereka ini pulang dari wilayah terjangkit. Oleh karena itu kita berharap kita sendiri, teman-teman kita yang pulang ini, pertama sadar dia bahwa dia harus monitoring mandiri di rumah. Dia tidak boleh keluyuran, dia harus menjaga jarak dengan keluarganya. Demikian juga keluarganya harus paham. Kalau ada dia yang ngeyel, harus segera melaporkan diri, dilaporkan ke pihak desa atau kelurahan, kadusnya kah, apanya kah. Kita harus sama-sama membantu mengawasi. Kemudian yang kedua, apabila kita mengetahui ya, ada saudara kita yang datang dari luar negeri atau dari wilayah terjangkit ini, dia belum terdata, terdeteksi oleh tenaga kesehatan, kita segera melapor ke tenaga kesehatan agar mereka kita data, kita kunjungi, kemudian kita cek di awal, sehingga kita bisa ketahui lebih dini dan lebih awal. Ini kita membutuhkan kerjasama semua ya, antara yang datang, masyarakat sekitar, dan aparat. Karena untuk memutus tali atau memutus rantai penularan ini hanya dengan kita mengisolasi diri. Kita menjaga jarak supaya tidak kita ada kontak. Lebih-lebih kalau sudah pada yang orang yang memang sudah dinyatakan misalnya sudah tersangkit. Ini yang paling penting saya sampaikan kepada sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah terus berupaya melakukan deteksi dini di pintu masuk, di semua pintu masuk, termasuk arus yang dari Lunyuk. Ya, ada tim yang dari Lunyuk untuk masuk ke Talonang itu juga ditata di sana, stop di sana. Kemudian, namun demikian apabila ada yang lolos seandai kata ya, siapa tahu. Jadi harapan kami wajib ya segera memberitahukan kepada tenaga kesehatan.
Nah, ini hal-hal yang paling penting. Kita tahu bahwa tadi siang ya, sejak seminggu yang lalu ya, Dinas Kesehatan dibantu dengan beberapa OPD lain, kita sudah melakukan penyemprotan di wilayah Kaliwang ini. Seluruh area publik sudah kita semprot di seluruh KSB ini. Area publik seperti masjid-masjid, kemudian tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat umum yang ramai sudah kita semprot. Dari kepolisian, TNI, Polri tadi juga membantu kita. Tadi secara besar-besaran tadi juga melakukan itu. Jadi kita semua sekarang harus bergandeng tangan, bergotong royong bersama-sama untuk mencegah masuknya COVID ini ke Kabupaten Sumbawa Barat, ke Pulau Sumbawa. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kabupaten tercinta ini terbebas dari COVID-19, mudah-mudahan Pulau Sumbawa terbebas dari COVID-19, dan mudah-mudahan Nusa Tenggara Barat yang sudah ada positifnya itu segera dapat mengatasi ini dan menghentikan proses penularan. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Kadis. Di KSB kan ada 2 PDP Ya, ya pasien. Jadi bagaimana kondisi kedua pasien ini? ya, sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa informasi kemarin bahwa posisi yang di Sumbawa itu juga sudah membaik artinya sudah tidak demam, kemudian batuknya juga sudah berkurang, tidak ada sesak napas, tinggal menunggu hasil lab. Kemudian yang isolasi mandiri di rumah ya di wilayah Kecamatan Sekongkang itu kondisinya juga sama, dia keluhannya batuk pilek biasa, demamnya dilaporkan juga sudah membaik. Jadi kondisinya mereka membaik, dua-duanya dalam keadaan membaik. Saya kan baru hadir nih Pak Kadis. Yeah. Yang kemarin itu apa itu yang PDP yang di mana itu? Yang di Kecamatan Sekongkang itu mandiri dia di di rumahnya diisolasi atau enggak dirujuk ke rumah sakit ini? Oh, itu kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya secara detail bahwa dia sempat dibawa ke rumah sakit. Asipa. Karena dia adalah kategori PDP ringan. PDP ringan. Di mana PDP ringan itu dia adalah batuk pilek biasa, ya, ada demam. Jadi kondisi pasien pada saat dia dipulangkan sempat dipantau 1 hari, itu kondisinya sudah jauh membaik, demamnya sudah tidak ada, pileknya yang masih ada. Itu ya. Dan sekarang tentu isolasi mandiri itu di bawah pengawasan petugas kesehatan dan keluarganya. Tiap hari didatangi. Jadi petugas kesehatan yang datang ke tempat rumah itu. Iya. Protokolnya seperti itu. Terus untuk pasien di ini di rumah sakit Manambai, kira-kira kapan bakalan balik lagi ke KSB? Kalau itu kita akan tidak bisa memperkirakan. Karena menunggu hasil lab. Nah, hasil lab ini nanti yang akan menjadi rujukan rumah sakit kira-kira dipulangkannya kapan, itu kan hasil lab. Nah, saya rasa itu. Berarti kesimpulannya ini Pak Ji, KSB masih kosong ya, aman ya? Ya. Untuk sementara ini kan? Artinya ya alhamdulillah gitu, kita bersyukur, mudah-mudahan tidak ada yang misalnya yang positif dan sebagainya. Jadi kita berdoa bersama-sama. Jadi cukup dilihat dari sini sudah ketahuan di situ, di Teta itu juga sudah ada kan. Nggak perlu saya jelaskan, mestinya sudah tahu di situ posisinya seperti apa. Tapi kita bersama-sama ini berikhtiar karena banyaknya harus mungkin ini kan harus terus kita lakukan pengecekan juga seperti itu. Terkait dengan perkembangan di dunia sosial ini Pak Ji, netizen ini mempertanyakan bagaimana tentang APD ini, alat pengaman diri, alat pelindung diri. Kira-kira Satgas menjawab pertanyaan itu bagaimana Pak Ji? Iya, APD itu Dinas Kesehatan itu masih tersedia, tapi terbatas. Oleh karena itu penggunaan APD sesuai dengan prioritas. Prioritasnya seperti apa itu sudah ada protokolernya, nggak bisa saya jelaskan satu persatu nanti kan panjang. Tapi ada skala prioritas OPD, APD itu karena apa, keterbatasan yang ada. Ada uangnya, tak ada barangnya, lama kita. Jadi masih sampai sekarang masih ada. Kita masih punya
Ya, tetapi penggunaannya memang kita batasi sesuai dengan prosedurnya. Berarti stok APD ini untuk dinas kesehatan sudah kira-kira ada berapa Pak Haji? Ya itu nggak usah lah kita jelaskan detailnya gitu. Iya. Tapi kita masih ada untuk beberapa hari minggu ke depan dan mudah-mudahan pesanan kita akan segera datang. Tapi yang jelas masih ada, masih tersedia. Untuk berapa hari ini ketersediaannya kira-kira? Nah itu kan tergantung dari pemakaian nanti teman-teman itu, tergantung dari banyaknya ini. Kalau semakin banyak yang batuk pilek, semakin banyak yang kita kunjungi, semakin banyak yang kita datangi, semakin banyak petugas kita yang keluar, kan semakin banyak yang memakai.